jalan raya di Saudi itu tidak ada tambal ban ya. Jadi maksudnya tidak ada tambal ban yang di pinggir jalan. Kalaupun ada tambal ban itu biasanya ada di pom bensin, tapi itu pun nggak semua pom bensin ada ada tambal bannya. Kalaupun ada tambal ban, pastinya ada di bengkel gitu kan. Kalau bengkel di Saudi ada dan pasti ada tambal bannya. Yang saya bicarakan di sini adalah tidak ada tambal ban di pinggir jalan. Jadi kalau tiba-tiba ban kita kempes, bocor, ya siap-siap harus menelepon mobil derek. Kalau motor seperti ini ya cukup didorong gitu kan, cukup didorong meskipun pasti jalannya jauh karena dari bengkel satu dengan bengkel yang lain jaraknya berjauhan gitu kan. Nggak seperti di Indonesia, dari tambal ban A ke B itu jaraknya nggak terlalu jauh, sehingga ya kalaupun bocor di jalan kita nggak terlalu takut. Kalau di Saudi bocor di jalan ya wassalam, bakal nginep di jalan kemungkinan gitu kan. Atau alternatifnya ya kita nelpon mobil angkutan, suruh mobil angkutan bawa motor kita naik ke mobil gitu kan, istilahnya dibawa ke mobil terus dibawa ke bengkel. Jadi kita nggak terlalu capek. Tapi sekali lagi, kalau di Indonesia cukup dengan misalkan 20.000 beres, di sini cuman gara-gara ban bocor kita harus mengeluarkan ratusan ribu. Makanya di Saudi itu untuk pendatang seperti kita harus berhemat, harus ya nyimpen uang dingin untuk kejadian yang kita tidak duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di motovlog pagi hari ini kita akan berjalan-jalan menelusuri jalan raya di Saudi. Ngomongin jalan raya di Saudi, jalan raya di Saudi itu kebanyakan berjalur lurus seperti ini, dan juga dalam satu jalurnya itu bisa muat atau menampung sampai 4 atau 3 mobil gitu. Itu hanya dalam satu jalur. Di jalur berlawanannya pun sama, bisa memuat 4 atau 3 mobil. Jadi tidak heran kalau di Saudi banyak yang memacu kendaraannya sampai 100 km per jam. Apalagi anak muda Saudi zaman sekarang istilahnya. Mereka pun sudah mulai memodif mobilnya menggunakan knalpot bising gitu. Jadi ngomongin jalan raya dan perilaku, istilahnya perilaku berkendara di Saudi, tidak heran kalau terjadi kecelakaan. Memang meskipun persentasenya pastinya tidak besar, karena ya jalan rayanya mendukung untuk memacu mobil sangat cepat gitu kan. Jadi di Saudi itu kalau polisi lalu lintasnya itu disebut murur gitu. Jadi polisi lalu lintas di sini atau murur tugasnya sama seperti polisi lalu lintas di Indonesia, yaitu menilang atau melakukan tindakan atau hukuman terhadap pengguna jalan yang salah gitu kan. Biasanya di Saudi tilang itu
langsung secara elektronik. Karena di setiap jalan itu ada CCTV ataupun biasanya ada patroli atau ada operasi. Dan kalau ngomongin soal operasi, di sini operasinya itu secara acak dan tidak ada pemberitahuan dulu operasi. Misalkan dalam jarak beberapa meter, biasanya kan kalau di Indonesia ada operasi apa gitu kan, di sini tidak ada. Dan murur di Saudi atau polisi lalu lintas di Saudi, kalau operasi itu ya tindakannya atau dendanya itu nggak kira-kira gitu kan, bisa dari 1 juta ke atas untuk dendanya. Kemarin pun pernah kejadian karena gara-gara berboncengan tidak memakai helm, akhirnya kena denda 1 juta. Dan pemberitahuan dendanya itu datang ke SMS atau ke penanggung jawab kita di Saudi, atau disebutnya kapil. Jadi setelah beberapa jam kita melakukan pelanggaran, bakal ada SMS masuk ke kapil kita atau ke HP kita, memberitahukan bahwa harus membayar nominal sekian, terus ditransfer ke bank tertentu gitu kan. Jadi di sini untuk tilangnya tidak ada tilang secara cash, secara tilang di tempat gitu kan. Dan untuk kecepatan mobil pun biasanya dibatasi hanya 120 sampai 140 km per jam kalau di kota-kota besar. Kalau di perkampungan seperti ini masih aman untuk ngebut. Jadi untuk jamaah haji dari Indonesia khususnya harus berhati-hati saat datang ke Saudi, khususnya saat berada di jalan raya. Karena jalan raya di Saudi tidak sama, bahkan beda 1000% dengan jalan raya di Indonesia. Contoh paling mendasar, kendaraan di sini setirnya berada di sebelah kiri semua. Jadi kalau kita mau masuk mobil harus dari sebelah kanan. Kebanyakan kalau orang Indonesia pasti masuknya dari sebelah kiri gitu, karena terbiasa berkendara di Indonesia. Terus untuk pejalan kaki khususnya, hati-hati berjalan itu harus di sebelah kanan dan harus waspada karena mobil di sini ya menjalankannya itu kebanyakan itu dengan kecepatan tinggi. Jadi tetap harus berwaspada dan harus hati-hati, baik saat keluar dari hotel maupun misalkan mau menuju masjid atau mau menuju tempat makan. Jadi tetap harus hati-hati saat di jalan raya, karena ya kecelakaan tuh tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita harus waspada. Dan selain berkendara yang cepat gitu kan, kebanyakan pengendara Saudi itu jarang menggunakan lampu lighting. Sen kiri, sen kanan itu kadang tidak digunakan. Nah, seperti ini contohnya, ada rambunya, ada CCTV, kecepatan maksimalnya ada, terus ya pasti terpantau gitu kan. Kalau kita salah, pasti ada langsung SMS gitu kan ke HP kita ataupun ke penanggung jawab kita. Dan biasanya kalau kita tidak membayar denda tersebut, urusan kita akan dipersulit.
karena dalam satu istilahnya satu aplikasi itu nge-link atau sudah berhubungan dengan aplikasi lain. Jadi kalau kita tidak membayar, kalau kita berbuat masalah itu, untuk hal-hal yang lainnya akan dipersulit. Contoh, kita misalkan tidak membayar denda, makanya jadi akhirnya kita tidak akan bisa mengajukan pinjaman ke bank ataupun mengurus igoma misalkan, atau hal-hal lainnya gitu kan. Jadi ya penduduk Saudi sangat takut untuk melakukan masalah. Makanya kalau ada masalah di jalan raya seperti biasa, seperti di Indonesia juga, diselesaikan secara damai. Tapi kan itu kalau kebetulan tidak ada murur. Kalau pas ada murur, ya siap-siap kena denda dengan harga tinggi gitu. Jadi intinya berjalan raya di Saudi itu, berjalan di jalan raya Saudi itu harus hati-hati karena berbeda dengan keadaan di Indonesia. Mungkin video ini, vlog hari ini berakhir di sini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan semoga apapun yang kita inginkan bisa terkabul dan bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.